Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Karena kasusnya masih berseliweran di dunia maya dan lagi viral, jadi kita ngomongin tentang kasusnya Vena Melinda ini ya. Jadi akhir-akhir ini atau baru saja Vena Melinda ini memberitahu netizen, tepatnya ketika Vena ini ditanyain sama Bang Hotman apa sih yang sedang terjadi gitu. Tapi dia jujur bahwa 5 bulan terakhir ini hubungannya itu sudah membuat dia sangat tidak nyaman. Karena selain itu Ferry ini juga adalah seorang yang nggak kerja, ya kan, apa tuh namanya kalau nggak kerja itu mokon apa ya, terusin sendiri ya, apa namanya orang laki-laki kalau nggak kerja. Bahkan Bang Hotman ini mengatakan kayak gini, nanti mudah-mudahan kalau sidang si Ferry datang katanya, karena kalau dia datang nanti mudah-mudahan dia bisa datang ke sini, untuk pulangnya juga ada ongkos. Nah rupanya ada selentingan kabar ketika dia itu pas dipanggil atau untuk ke hal-hal kayak gini ini kan memang perlu data, perlu laporan, ini belum itu kan. Kalau kita udah masuk laporan polisi itu kan memang harus datang, harus memberikan keterangan, butuh ongkos kan. Ternyata untuk pulang pergi itu ada polisi yang memberikan uang katanya. Oh my god, sampai segitunya loh. Ya jelas aja ya, pastinya Vena ini ngerasa kayak tertekan gitu. Terus ada lagi, satu lagi ini, mumpung ada video dulu lupa. Katanya ketika si Ferry ini minta gitu ya, minta lagi ngepet gitu kan, sampai ke ubun-ubun gitu, Vena ini kan nggak mau ya, karena kan dia harus kerja, dia harus punya kegiatan lain, itu sampai ditoel-toel katanya gitu. Gimana dong menurut kalian kalau ditoel-toel, kalau kita dipaksa, meskipun itu suami istri, tapi kalau dipaksa untuk melayani itu termasuk pemerkosaan atau enggak? Kalau menurut kalian, coba kalian jawab. Menurut kalian itu pemerkosaan enggak? Kalau menurut Madam Suki ya itu ya termasuk gitu, belum ya kan? Kayak kita aja lah, misalkan kita, suami kita atau pasangan kita lagi capek, lagi sakit, masa kita paksa? Terus suami kita masih tahu, aduh sayang aku lagi capek berat nih, udah deh kamu mainan yang lain kayak gitu. Maksudnya mainan yang lain tuh kalian punya, kamu itu punya kerjaan lain gitu, ngurus rumah kayak apa, bersih-bersih kayak apa, biar terselimurkan. Masa kita tetap ngeyel untuk megangin dahan atau batangnya gitu kan, enggak ya. Kalau misalnya kita memaksa kan pasti pasangan kita marah, iya kan. Nah itu sampai terjadi kayak gitu, aduh. Oke, jadi Madam Vicky udah mempersiapkan pertanyaan ya. Oke, terus kita cari tahu apakah menurut berita itu benar bahwa seorang Ferry Irawan itu tidak mempunyai pekerjaan. Jawabannya adalah sebenarnya dia punya pekerjaan. Pekerjaannya itu kan di Elma Piana. Ya, kalau saja dia itu baik-baik sama Elma Piana, nah dia akan tetap bekerja sama Elma Piana. Tapi karena apa daya, dia sudah menyakiti, sudah membuat hubungan itu rusak sendiri. Akhirnya ketika dia kembali sama Elma Piana untuk bekerja, nggak bisa dong. Pasti Elma Piana akan menolak, kakaknya juga akan menolak. Karena mereka kan kerja di event organizer ya. Oke, sebenarnya ada pekerjaan dia itu, tetapi karena hubungan itu sudah rusak, makanya dia terpaksa harus tidak punya pekerjaan. Sekarang kita cari tahu lagi, apakah selain dengan Elma Piana itu dia tidak bisa bekerja, seorang Ferry Irawan?
Jawabannya sebenarnya bisa, tetapi ini akan membuat dia susah payah untuk mencarinya. Ya, sebenarnya bisa loh. Oh, sebenarnya bisa. Oke, apa lagi ini? Apakah keinginan dari Ferry Irawan? Sekarang kita tanya energinya Ferry Irawan. Apakah keinginan dari seorang Ferry Irawan? Oke. Jadi di sini dia menginginkan Vena ini kembali sama dia dalam kondisi yang tidak marah. Bagaimana mungkin? Oke. Fakta ya? Iya, abis ini. Oh my god, ini kartunya kebalik semua. Kartunya kebalik semua. Nah, di sini ada consciousness. Jadi dia menginginkan si Vena ini menjadi apa yang dia inginkan. Laki-laki apa itu? Ya, dua kartunya Ferry Irawan terbalik. Sengaja dibalik, Madam Suki enggak? Ini kalian lihat, enggak terbalik. Ya kan? Keinginan Ferry Irawan pada Vena Melinda. Oh my god, terbalik lagi kartunya. Jadi oke, 3 kartu Ferry ini terbalik. Jadi kesimpulannya adalah Ferry menginginkan Vena kembali dan menjadi yang apa dia inginkan. Makanya dok, apakah dia ini adalah seorang posesif? Di sini sebenarnya enggak, cuman dia itu orangnya gini loh. Gimana ya, sebentar ya Madam Suki lihat di kartu berikutnya ya supaya ada gambaran ya. Apakah dia adalah seorang posesif? Oke. Di sini keluarnya 2 cups ya. Ini 4 cups, ini 10 cups. Oke, sebentar. Ya. Di kartu ketiga ini baru terjawab. Apakah Ferry Irawan adalah seorang yang posesif? Jawabannya iya, karena dia ini orangnya chaos. Chaos itu ada sebuah masalah di dalam pikirannya, ya. Jadi apakah dia adalah seorang yang posesif? Iya. Terus di sini dia itu orangnya enggan untuk gimana ya? Dia itu orangnya ketika di sini ada keluar kenyamanan keluarga. Dia itu ketika mempunyai seseorang, istri atau apapun, mungkin anak ya. Ferry ini kan belum punya anak ya. Kalau dia punya istri, kalaupun dia punya anak, itu nggak akan bisa untuk main atau bahagia bersama orang lain selain dirinya. Jadi tipenya itu laki-laki yang gue aja gitu lah, lu sama gue aja. Ada nggak kalian yang mempunyai pasangan tipenya kayak Ferry Irawan ini? Cepetan deh kalian itu untuk berhenti dari hubungan yang toksik ini, benar. Nah, jadi buat kalian yang mempunyai hubungan toksik, sekali lagi, mungkin kalian adalah korban KDRT, mungkin kalian adalah orang yang tidak bisa memutuskan tentang apa yang sedang terjadi. Silakan untuk reading tarot ke Madam Suki. Oke, dari reading tarot itu nanti akan kelihatan kalian itu sebenarnya bagaimana dan maunya apa. Oke, karena yang Madam Suki tanya nanti adalah keinginan jiwamu. Oke? Juga buat kalian yang mungkin pernah mendapatkan trauma seperti Vena Melinda ini ya, dalam perkawinan atau hubungan, atau kalian ini yang mempunyai pokoknya segala trauma ya, ikutin aja program Pakai Cahaya di Madam Suki, karena banyak sekali orang yang udah Madam Suki sembuhkan, terutama orang-orang yang mempunyai problem-problem kayak gini ya, tentang dulu kecilnya pernah dibully, pernah mendapatkan pelecehan ya, pernah mendapatkan trauma, segala macam trauma dari orang tua, dari lingkungan dan lain-lain ya. Bahkan ada orang yang selalu punya keinginan untuk mengakhiri kehidupannya atau bunuh. Ternyata setelah Madam Suki selidiki, ternyata setelah Madam Suki obati, keinginan bunuh itu datangnya dari sosok lain yang masuk ke dalam diri dia. Ngeri ya. Oke, jadi begitu aja ya. Buat kalian yang mau terhubung dengan energi Madam Suki, silahkan ketik di www.madamsuki.com. Oke? Dan kalian ikuti Instagramnya Madam Suki, follow TikToknya Madam Suki. Finally begitu aja. Send love and light. Salam cahaya, salam Madam Suki di Thailand. Love you.